Mungkin baru kali ini ya ada hotel domba gitu, hotel domba. Jadi ini mendombakan domba ya. Biasanya kan memanusiakan. kita kolaborasi dengan BNN. Kita kemarin ada 3 BNNK kita datangi. Saya di Jawa itu tak kira sudah miris, Mas. Setelah tahu di Sumatera, lebih miris lagi ya. ampun pokoknya, bukan miris lagi, ampun. Waduh, luar biasa. Kalau udah bahasa ampun itu udah nggak ngerti. Iya. Luar binasa. Luar binasa. Anak SD itu loh sudah dengan catatan oknum-oknum nggak langsung dihabisin. Betul. Kan? Oke sahabat Peta Pedinor, hari ini kita masih di acara yang sama ya, kita podcast. Tak biasa obrolan kita, yang pastinya hari ini bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa banget guys. Yang pasti bermanfaat dong buat kalian semua nih. Oke langsung saja ya, kita langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini, yang jauh-jauh bertemu dengan kita. Oke langsung saja ya. Cut dulu. Begini Bang, ini kita hari ini ya, alhamdulillah ya bertemu di kesempatan yang sangat berbahagia banget nih, dan menjadi suatu kebahagiaan juga buat saya dapat berbincang-bincang dengan Bapak pembina daripada LIN, Bapak Robi ya. Belum ke Lampung, dari mana ini kunjungannya? Hari ini ada 3 kabupaten. Kabupaten. Yang pertama Muara Enim, dari Muara Enim ke Prabu Muli. Dan satu hari? Dalam satu hari dari itu langsung ke Kota Palembang. Dan satu hari 3 kabupaten. 3 kabupaten. Luar biasa banget guys. Sebuah mobilisasi yang sangat tinggi banget. Menguras energi tentunya ya, Pak Robi ya. Sangat, tapi demi negeri kita yang tercinta ini, dan demi apa itu yang dikatakan oleh leluhur bahwa kita akan menjadi batu suatunya, apapun kita lakukan. Wah, luar biasa guys, luar biasa. Pasti kita teladani ya, etos kerja daripada Pak Robi ini sangat luar biasa ya. Bayangkan ya, satu hari 3 kabupaten, wah luar biasa banget. Kita saja yang anak muda terkadang waktunya lebih banyak berleha-leha ya, sehingga yang pasti beliau ini sip banget. Oke Pak Robi, itu dalam kunjungan 3 kabupaten itu dalam rangka apa ya? Apakah ada program atau seperti apa gitu? Jadi kita ke sana itu bersinergi dengan beberapa badan, beberapa instansi pemerintahan. Terus paling utama itu kita kepingin mensejahterakan anggota dengan konsep-konsep ekonomi yang adil dan beradab. Iya, adil untuk kita, beradab untuk petani, penggarap, dan orang-orang yang di lapangan. Oh begitu. Konkretnya contohnya seperti apa itu Pak Robi? Yang sudah berjalan dan baru berjalan ada. Yang sedang berjalan ini kita bikin hotel domba. Hotel domba, wah saya baru dengar. Tapi kayaknya kemarin sudah pernah dengar juga kayaknya. Dari ketum LIN. Iya. Kalau hotel domba, kalau kandang domba itu kadang-kadang bikinnya salah-salah. Oh gitu. Tapi kalau hotel domba ya hotel bagaimana lah. Iya. Mas, ada AC-nya, ada AC-nya. Iya. Oh, luar biasa. Ya, bukan ini. Yang paling hebat itu pagi jam 5
itu Peter Pan, lagu-lagunya sampean bisa di Wis nyalakan set luar biasa. terapi untuk terapi di kambing supaya dagingnya lebih manis, lebih enak. Kan ada hormon bahagia itu ya. Iya. Tapi lagu pun jangan lagu-lagu yang jangan yang galau-galau. Iya. Ini lagunya galau seperti kentum kita ini. Lagu Iya. galau. Luar biasa. Ya, begitu. Terus yang sudah berjalan itu kita ada pisang Cavendish. Insya Allah di Muara Enim, Pali, serta Prabu Muli kita bulan depan di bulan 9, besok pagi bulan 9, tapi mendekati akhir kita nanam 1 juta pisang Cavendish. Terus yang sudah berjalan lagi itu pertanian. Di pertanian itu kita 1 hektar itu kalau petaninya mengikuti arahan dari kita itu bisa 12 ton per hektar. Itu. Jadi pakai etika. Jadi masa kejayaan kita di masa lampau itu akan terbangun kembali ya. Pastinya kalau kita yakin Indonesia menjadi mercusuar dunia. Semua dunia akan berkiblat kepada Indonesia. Betul. Karena memang kita punya sejarah yang cukup berjaya ya dalam sektor pertanian ya. Semua. Bahkan marinir kalau bahasa sekarang. Pasukan lautnya kita terhebat dengan Sriwijaya. Oh gitu ya. Iyalah. Dan Majapahit. Oh iya betul. Belum ada yang bisa mengalahkan Iya. saat itu. Jadi kita dapat tambahan ilmu ya hari ini ya dari Pak Robi, pembina dari Padalim, luar biasa banget ya. Saya tadi menarik banget ya. Saya baru kali ini ya ada hotel domba gitu, hotel domba. Jadi ini mendombakan domba ya. Biasanya kan Manusia iya. Kalau manusia akan domba apa ya? Kesannya gimana? ya tempatnya itu kita perbaiki. Jadi kotorannya itu jatuh di tempat kotoran, air seninya itu mandinya diperhatikan, terus hiburannya kalau orang-orang itu kan rela mengeluarkan duit Iya. Itu ada untuk karaoke, betul. tapi piaraan di rumah itu ditinggal. Nah sekarang kita kembali kepada back to nature, back kembali ke desa lagi. Bagaimana piaraan kita, hewan-hewan kita, ternak-ternak kita itu lebih senang. Jadi kita keliling menyampaikan edukasi, dan itu hasilnya itu akan diambil sebagian oleh lembaga investigasi negara. Nah, dengan badan hukumnya di dalam lembaga investigasi negara itu ada departemen ekonomi atau divisi ekonomi. Kalau di kabupaten namanya bidang ekonomi, itu dibekali badan usaha dengan koperasi. Dan koperasi kita ini bukan simpan pinjam. Oh, koperasi apa itu? Serba usaha kalau serba usaha. Semuanya ada. Jadi ini dimulai, kita juga nunggu gebrakan-gebrakan dari Lampung. Iya. Konsep-konsep dari Lampung, program-program dari Lampung, apa yang diinginkan. Karena lembaga investigasi negara maupun Koperasi Multidaya Nusantara 3 ini menganut aliran bottom up. Oh begitu ya. Ya, jadi apa yang diinginkan daerah tersebut itu ditulis dengan rapi, ditulis dengan bagus, diestimasikan, kita duduk bersama bagaimana kita bisa menjalankan. Bagi hasilnya ya win-win solution. Yang penting sama-sama diuntungkan. Disejahterakan dan merayakan ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Terus satu lagi yang masih menarik bagi saya ya, masalah hotel domba itu ada kelas VIP, ada kelas apa, ada strata kelasnya atau tidak itu? Jadi ada Iya. apa itu bukan kelas, tapi ada jenis. Ada Kalau jenisnya kita. ya. Jadi ada beberapa jenis apa itu domba. Yang satu kita namakan PMA karena dombanya dari luar negeri. Oh begitu. Tuh, yang satu mandiri itu crossing,
Jadi peranakan dari luar negeri dengan Indonesia itu kita piara dalam 2,5 bulan kita kirim. Dan 2,5 bulan itu proses sudah besar, cukup besar gitu. Pertumbuhannya gitu. Pertumbuhannya karena di situ dagingnya pas usia-usia seperti itu sedap. Oh sedap gitu ya. Wah kita bakal kebagian dong aroma sedapnya nanti. Kebagian akan mencicipi. Iya. Jadi itu saya cuma bergerak, tidak teriak, bergerak terus sampai apa yang dikatakan leluhur kita bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia, Indonesia ini akan menjadi barometer dunia, dan Indonesia akan menjadi namanya budaya terbaik dunia. Itu yang saya yakini. Makanya dan hal tersebut rasanya bisa saja terwujud apabila misalkan ada semakin banyak sosok-sosok seperti Pak Robi tentunya ya. Ya makanya saya ngajak anak muda, generasi muda untuk menggali lagi ilmu para leluhur kita. Ilmunya leluhur kita dan ilmunya pendiri bangsa ini, berbangsa kita lah. Jadi untuk menjadi yang baik, walaupun kita belum terbaik menuju yang baik. Begitu, Mas. Dan Pak Robi dan Pak Ketum ini sudah bisa menjadi contoh yang patut diteladani. Karena jauhnya pun sudah kemana-mana. Sudah itu tergantung Leo yang is the best. itu tergantung, Mas. Jadi Tuhan Tuhan itu selalu bikin keseimbangan, ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam. Kita berbuat baik, orang kita ada yang juga berbuat jahat, dan di samping ada yang tumbuh kejahatan juga. Makanya keseimbangan itu. Tapi bagaimana meminimalisir kejahatan itu yang kita lakukan. Kalau membasmi tidak bisa, karena kita bukan pembasmi kejahatan, kita bukan pahlawan. Dan salah satunya memberikan kesejahteraan tersebut ya. Pak Robi ya. Berusaha. Nah untuk ininya sendiri Pak Robi, untuk baik itu domba maupun pisang itu dialokasikannya ke warga itu per kelompok atau per orang gitu? Itu biasanya untuk anggota. Anggota terdiri dari beberapa kelompok. Iya, kita berani naruh kandang di situ, berani naruh pisang di situ, asalkan ada anggota lembaga investigasi negara atau koperasi tersebut. Lah, mereka bekerja sama dengan pemilik tanah. Begitu. Nah, kami tidak mau membeli tanahnya. Kami bekerja sama tanahnya supaya bagi hasilnya lebih banyak mereka dan bisa menikmati, dan tanah tersebut tidak menjadi milik kita, tetap milik beliau. Itu yang kita jalankan, dan itu kerjasama. Kalau domba itu 15 tahun, Mas, itu sampai 15 tahun ya lumayan lah hitung-hitungannya kalau memang itu sesuai. Dan domba itu kandang dombanya itu 6x12. Itu untuk dombanya sendiri per kabupaten, per kecamatan atau per kelurahan? Enggak, jadi bukan atau per kelompok? Per kelompok. Per kelompok. Iya. Misalkan katakanlah di DPC Lin, misalkan di Kabupaten A katakanlah. Ya kira-kira 1 hektar itu 100 kandang. 1 hektar 100 kandang. 100 kandang membutuhkan 30 orang pegawai. Kita membantu pemerintah untuk percepatan lah. Jadi teman-teman di situ satu titik, kita mengatakan 1 titik 1 hektar atau 1 hektar lebih itu beserta gudangnya itu ada 100 kandang. 100 kandang berapa ekor kurang? 100 kali 100. 100 kali 100. 10.000 ekor. Luar biasa ya apa yang menjadi programnya Linin ya. Makanya saya cukup sangat terkesan ya, sehingga saya tuh punya keinginan banget gitu untuk istilahnya berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh pentingnya Lin, karena memang Lin ini suatu lembaga yang sangat luar biasa ya, dan itu ada di dalam berbagai bidang tuh, baik itu sosial, kemasyarakatan, ekonomi maupun hal-hal yang bersinggungan dengan aparatur negara. Dan yang paling uniknya dan yang paling penting adalah
kinerja nyatanya, bukan wacana, apalagi kamuflase ya. Dan disitulah menariknya ya. Yang mungkin tidak banyak didapati di lembaga-lembaga lain ataupun ormas-ormas lain, di mana lebih banyak mengedepankan wacana yang pada akhirnya berujung kamuflase. Tapi hal itu tidak berlaku bagi Lin ya, yang pastinya. Makanya keren banget Lin. Oke Pak Robi, sekarang saya ingin tanya juga nih, sedikit tanya-tanya dengan Pak Ketum, Bang John ya. Kebetulan juga memang saya sudah pernah ide juga sih berbincang dengan beliau. Jadi kadang memang intensitas perbincangannya itu memang menarik. Jadi ada keinginan kembali untuk lebih mengkajinya lebih dalam lagi. Gitu. Jadi memang saya termasuk orang yang pemerhati medsos. Dan memang salah satu di Palembang itu memang sangat menonjol gitu, di Palembang. Apanya ini? Prestasinya tentunya. Oh. Jadi kebetulan salah satu pimpinan di Palembang itu adalah rekan saya di dunia media sosial. Gitu. Oh, gitu. Dan memang salah satu kawan seperjuangan dulu waktu di Pilpres. Tapi ini bukan kampanye ya guys ya, bukan kampanye. Pilpres sudah selesai, kita semuanya sudah bersatu ya. Tidak ada lagi kubu 01 maupun kubu 02. Kita semuanya Indonesia, NKRI tentunya. Nah jadi itu teman saya itu sangat-sangat aktif banget di medsos dalam kaitannya memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan sosial dan sebagainya. Kalau boleh tahu siapa ini Mas? Iya. Ini penting. Jadi itu namanya Mbak Dian Pratiwi. Mbak Dian Pratiwi. Jadi kebetulan memang saya juga konfirmasi dengan Bang Ketum juga, Bang John konfirmasi. Itu kawan saya tempo hari dapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita dan Anak. Wah luar biasa. Jadi dari situ kita mengapresiasi ini sebagai memang lembaga yang memang seperti saya katakan tadi lebih banyak kinerja nyata daripada wacana gitu. Karena kita memang tidak bisa pungkiri ya bahwasanya zaman saat ini ormas maupun dan sebagainya itu lebih banyak berwacana yang pada akhirnya cuma hanya kamuflase dan ujung-ujungnya orientasinya mengisi kantong pribadi. Malah tadi kalau Mbak Pratiwi. Iya. Nah, jadi kita cuma berusaha membantu pemerintah meluruskan yang belum lurus, menegakkan yang belum tegak, walaupun kadang kala kita terbentur. Tapi dengan terbentur, kita akan terbentur lagi, akhirnya kita akan terbentur. Betul. Makin mapan. Itu. Jadi lembaga investigasi negara ini memang lahir karena keprihatinan kita melihat Indonesia, oknum dan lembaga-lembaga yang sebenarnya mendukung jadi kompak jadi satu, kadang-kadang karena ego, kesaktian, kekuatan, inilah saya. Itu akhirnya tidak mau bergabung. Jadi umpamanya putra putri Indonesia ini mau bergabung jadi satu, ringan kerjanya pemerintah. Betul. Ringan kerjanya itu. Tapi ya itu dengan catatan oknum-oknum langsung dihabisin. Dengan catatan oknum-oknum langsung dihabisin. Dengan catatan oknum-oknum langsung dihabisin. Betul. Dan itu salah satu tugas Lin. Membantu, bukan menghabisin, ya membantu. Jadi hal ini yang memang perlu diketahui oleh publik ya, Pak Robi maupun Bang John ya. Jadi itu memang Lin ini saya akui cepat tanggap. Sebagai contoh itu kemarin kita menerima laporan dari beberapa warga seputar masalah leasing. Pembiayaan yang mana dalam masa PPKM ini nasabah tersebut mengalami kesulitan. Bukan tidak mau niat bayar, tidak. Karena pada dasarnya sebelumnya itu alhamdulillah bagus. Tapi karena adanya PPKM ini sangat luar biasa, sehingga akhirnya dia tersendat dan dapat tekanan dari pihak leasing tersebut dan laporan kepada kita. Dan saya tebuskan
saya tembuskan ke DPD Lin karena ini memang teritorialnya adalah di Lampung ya. Jadi saya Iya. tembuskan ke ketua DPD Lin dan langsung tanggap hari itu juga. Ajar. Hari itu juga beliau langsung koordinasi dan memberikan solusi bla 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 bla. Wah, ini keren banget sih. Keren banget, luar biasa, luar biasa. Artinya Lin bisa menjadi barometer yang patut untuk dicontoh, baik itu lembaga, ormas maupun dan lain-lainnya. Ini loh, mestinya suatu lembaga, suatu ormas ataupun apapun itu organisasi harus merealisasikan visi dan misinya. Bukan hanya sebatas wacana, apalagi kamuflase. Keren-keren banget. Dan pastinya itu tidak lepas dari peranan pimpinannya tentunya. Seperti Pak Berian Wijaya dan Pak Robi. Kalau di Jawa sudah berjalan, jadi di bidang hukum pun kita sudah menelurkan 100 orang paralegal. Gitu. Di bidang ekonomi menelurkan beberapa pengusaha. Di bidang apa itu namanya intelijen kita nyumbanglah beberapa untuk negara. Ini Sumatera mulai digerakkan, makanya mulai kapan itu kita bergerak. Jadi 6 kabupaten 2 hari saya datangin, saya datang ke Polres, ke Kejaksaan, sampai ke BNNK maupun BNNP. Jadi clear semuanya, mereka apa itu terbuka untuk bersinergi dan program-program dijalankan bersama untuk supremasi hukum dan yang lain-lainnya. Semoga ini juga tidak di depan kita saja. Iya. Betul. Nanti di belakang apa itu bermain. Makanya bagi anggota atau saudara saya di jajaran lembaga investigasi negara itu saya tekankan, ketahuan Anda damai, tidak menguntungkan salah satu, tidak ada terjadi permasalahan, saya sendiri yang akan turun habisin menarik KTA. Itu yang saya sampaikan, karena kita dibekali juga di bidang ekonomi harus kuat. Jadi kadang-kadang kita idealis kan, tapi kadang-kadang kita lupa kampung tengah. Makanya gitu di Lin itu kampung tengah, bela negara ya bela negara, tapi kampung tengah juga harus kita pikirkan. Betul. Dan salah satunya dengan memberikan berbagai kegiatan program ekonomi tadi ya Pak Robi. Salah satunya itu. biasa. Jadi itu. Seperti itu. Itu saya lihat dari apa ya, aura tapak ininya agak lemas tapi masih tetap semangat. Semangat. Salah satu semangatnya kan tajak di sini mas. Itu. Iya. Betul. Itu. Jadi nyonya selalu mendampingi kemanapun, bahkan kalau kita hitung ini 2 tahun nggak pulang. Jadi ini kalau bicara kelakar ya, Jadi Pak Robi dan Bang John ini pria-pria seperti Bang Tojib ya, jangan pulang gitu. Enggak lah, saya nggak mau dibilangin begitu. Mau saya sama apa mau tak panggil? Halo, mau tak panggil? Biar muncul di sini. Jadi kalau dia bisa nggak, Bang Tojib? Kalau dia nggak lagi. Jadi saya kemarin waktu ketika saya itu berbincang-bincang dengan Bang John bilang dengan saya, saya sudah tidak pulang ada 5 tahunan ya, tidak pulang. Terus saya pikir betul juga Pir, sedangkan di Lampung saja sudah berbulan-bulan. Jadi saya tanya sama Bang John, saya tanya apa tapi yang baru karakter yang baru. Jadi Bang John ini bilang saya belum akan pulang dari Lampung kalau misalkan tugas-tugas saya di sini belum rampung. Jadi saya harus bereskan di Lampung tuntas sesuai visi dan misi Lin. Wah luar biasa sih. Jadi tahan tidak pulang-pulang. Kalau Sesuai instruksi Pak Ketum ini, Bang Toyib tidak apa-apa. Kalau saya ajak, iya, karena saya ajak. Oh iya. Gitu.
Jadi kemanapun saya ajak, pekerjaan dimanapun, pembinaan dimanapun, walaupun capek itu kita ajak, walaupun tidak terus juga di hotel, kadangnya di penginapan. Kayak seperti semalam ya tidur di rumahnya sekretaris. Jadi di Bali itu peredaran narkobanya luar biasa. Kita ambil pembinaan bagaimana desa itu menjadi bersinar. Jadi desa itu kita bina pemuda-pemudanya sudah akan tidak mencintai narkoba, tapi menolak narkoba. Wah, menarik nih obrolannya. Iya. Tapi sebelum itu kita ini dulu ya, sahabat Peter Pegion, kita jeda dulu sebentar nih. Karena kita tadi sudah ngobrol banyak ya, mungkin tenggorokan juga agak gimana gitu ya. Saya bawa kopi. Iya, enaknya kita ngopi sambil dengerin musik guys. Iya. Jadi kita ngopi, diiringin musik yang mana di samping kita ini ada seniman-seniman muda ya yang pastinya berpotensi tentunya. Yang harapan kita sih ya ke depan generasi-generasi muda ini bisa membanggakan Lampung maupun Indonesia khususnya di bidang seni musik tentunya. Ya, sahabat Peter Pegion, gimana tadi lagunya? Keren banget kan? Wah, pokoknya keren banget ya. Dan yang pasti, semua itu beranjak dari bawah dulu ya, untuk meningkat ke atas guys. Sebagai contoh ya, kita cerita sedikit ya tentang pengalaman saya di dunia musik ya. Dan semoga itu juga akan menjadi satu tambahan pengalaman juga ya, saling berbagi gitu. Jadi guys, saya juga dulu berasal dari seperti mereka lah ya, dari satu radio ke radio yang lainnya, dari panggung ke panggung lainnya, sampai akhirnya alhamdulillah diterima di satu perusahaan rekaman di Malaysia tepatnya ya, Insitek Music International Malaysia, yang dimana di perusahaan tersebut sebelumnya ada Iwan Fals, ada Jabrut, ada Stinky, dan banyak lagi ya yang lainnya gitu ya. Artinya hal tersebut tidak tamat ya, bahwa saya sampai ke tingkat internasional khususnya di label tersebut. Artinya semuanya beranjak dari bawah dulu guys, dan semoga hal tersebut juga dapat menjadi barometer ya buat sahabat-sahabat kita semuanya, khususnya pemusik, untuk tetap berkarya, yang pasti tetap semangat tentunya. Oke guys, langsung ya kita lanjut lagi dengan pembicaraan kita bersama Pak Robi, pembina Ketum, dan juga Bang John, Ketua Umum daripada LIN. Oke. Pak Robi, kita lanjut yang tadi ya, perihal masalah narkoba. Itu sangat menarik ya, yang sebelumnya memang mereka mengkonsumsi, akhirnya mereka menolak narkoba. Itu kiat-kiatnya apa sih bisa seperti itu gitu? Jadi yang pertama itu kita tanamkan di jiwa, khususnya di saudara kita di Lembaga Investigasi Negara, bahwa itu kurang baik. Narkoba itu musuh kita bersama, bukan musuh polisi. Iya. Polisi pun banyak ada yang pakai kok. Iya, betul. Ya, jadi semuanya, jadi musuh bersama. Kenapa? Kalau itu sudah kita konsumsi dan biasakan, rusaklah generasi-generasi di bawah kita. Betul.
Jadi kami dengan kesadaran sendiri kepingin membantu pemberantasan narkoba. Ya. Kalau di Jawa ada beberapa desa yang kita bina. Dari pemuda. Di desa sudah ada narkoba. Loh, Wah, mengerikan, Pak. sangat. Waduh. Saya pikir narkoba itu adanya di kota-kota gitu, Pak. Jadi di desa pun sudah sampai gitu. Kemarin itu saya itu mengeluh. Saya kan sering ke desa-desa. Banyak orang yang mengeluh. Jadi tentang narkoba. Maka di pinggir jalan dibiarkan oleh Wah, sudah sampai itu. Bukan kita kan cari beberapa orang. Jadi saya datang yang bagian narkoba jalan beli rokok, tanya itu sampai nyonya ini kan urut. Nyonya siapa ini? Loh, saya urut di situ. Iya. Tukang urutnya itu anaknya itu masuk umur 19 tahun. Masuk apa ini Pak? Penjara. Oh, masuk penjara. Karena narkoba. Masuk. Jadi Saya pikir masuk hotel domba gitu. boleh. Kalau yang masuk hotel domba itu orang-orang yang yang Pancasilais lah, yang tidak mau dan tidak mau mencicipi itu. Jadi kami prihatin lah, luar biasa peredaran obat ini luar biasa untuk merusak generasi kita. Jadi bagaimanapun lembaga investigasi negara ini kepingin membantu pemerintah, membantu untuk petugas hukum. Dan itu tadi kan saya mencupli apa yang sampai bicarakan. Orang besar itu pernah kecil. Orang bahagia juga pernah susah. Betul. Jadi yang besar ini pernah kecil, yang susah, yang seneng pernah susah. Betul. Jadi itu hukum alam. Jadi makanya jangan pernah merasa terbaik. Betul. Tapi ada yang bahagia selalu. Oh iya, harus bahagia dimanapun Ada itu. bahagia. Ada yang dia nggak pernah merasakan susah, bahagia terus. Iya, harus. Gitu. Seperti contohnya yang ada di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Alah. Kita kolaborasi dengan BNN. Kita kemarin ada 3 BNNK kita datangi. Itu dari desa-desa yang seperti itu tingkat persentasenya berapa itu? Persentasenya Konsumsi apa? yang narkoba. Saya di Jawa itu tak kira sudah miris, Mas. Setelah tahu di Sumatera, Lebih miris lagi ya. ampun pokoknya, bukan miris lagi, ampun. Waduh, Luar biasa. kalau udah bahasa ampun itu udah nggak ngerti. Iya. Luar binasa. Luar biasa. Anak SD itu loh sudah, Eh, Duh, gimana ini Wah, orang tua. nanti sudah konsumsi. Ini bukan tugas pemerintah, ini bukan tugas polisi, ini bukan tugas kiai, ini juga bukan tugas pendeta atau tokoh agama. Tugas kita bersama. Tugas kita bersama untuk memerangi itu. Itu lah, kita sadar lah untuk itu. Jangan takut. Tapi saya kaget juga kok SD sudah pakai narkoba gitu. Iya. Saya berpikir begini, kalau orang dewasa ya mungkin pakai narkoba untuk melancarkan imajinasi gitu. Nah kalau anaknya dia apa yang diimajinasikan gitu. Itu ya yang perlu kita telusuri ya. Apa sih penyebabnya, kenapa gitu? Kenapa anak yang di usia dini sudah memakai narkoba ataupun yang lainnya? Itu kita mesti cari akar permasalahan ya. Kenapa Akar dia- permasalahannya itu perputaran duit di sana itu enak katanya. Oh, perputaran Coba. duit. Iya, jadi apapun dilakukan oleh bandar, apapun dilakukan oleh penjual, apapun dilakukan supaya uangnya berkurang. Itu saja saya melihat itu, bukan masalah itu. Dan
menghancurkan Indonesia. Betul. Mereka kan bukan NKRI. Apa jadi kalau bukan NKRI? Ya nggak tahu. Karena dia tidak ditanamkan cintanya di dalam diri kita. Kalau merasa NKRI, jangan cuma teriak NKRI harga mati. Tapi bagaimana aplikasinya mencintai negeri kita itu? Kalau di dalam agama itu kan ada kumpul waton minal iman. Jadi bimbingan orang tua, pemuka agama dan lain-lain sangat penting ya, Pak Robi ya. Penting, tapi diri kita ini menentukan ini sendiri. Ini yang bagaimana untuk menjaga. Iya, begitu. Jadi kita berusaha sebaik mungkin membantu pemerintah, membantu apa itu namanya itu pengadil untuk membebaskan negeri kita ini dari obat luar biasa pokoknya. Nah, terus berkenan dengan narkoba, Pak Robi setuju tidak? Misalkan kita kan dapati juga ya, terkadang pihak-pihak tertentu memakai untuk istilahnya bisa dibilang ikon lah ya, ikon untuk memerangi narkoba, katakanlah memakai ikon si A. Padahal si A tersebut adalah pemakai gitu. Setuju nggak kalau Pak Robi? Kalau saya tidak setuju. Nggak setuju ya. Pertimbangannya apa Pak Robi tidak setuju dengan seperti itu? Iya, tadi itu keseimbangan itu terjaga. Kadang-kadang kan apa itu bahasanya itu orang desa, orang kecil dan rakyat itu itu begitu menjadi ikon. Betul, betul. Lah, ikonnya itu pemakai. Betul, betul. Lah, terus ikonnya itu tokonya itu pemakai. Apalagi pengikutnya. Betul, betul. Wah, cakep. Ya itu. Apalagi pengikutnya kan Luar begitu. biasa, luar biasa. Jadi ini guys, ini sebetulnya pertanyaan yang memang saya siapkan ya. Saya siapkan bukan hanya dalam Pak Robi, tapi dalam khalayak umum. Karena kita tidak bisa pungkiri ya, di negeri ini banyak ikon-ikon yang dijadikan sebagai penyuluh ya, itu justru berlawanan, bertolak belakang gitu. Katakan sebagai contoh di narkoba ya, itu ikonnya dipakai juga sebagai untuk penyuluhnya adalah bekas atau mantan pecandu narkoba, ataupun sebagai contoh di penistaan Pancasila ya, dulu itu salah satunya artis A ya, artis A menistakan Pancasila, terus dia jadi ikon. Itu sangat berlawanan. Makanya saya sangat setuju ya dengan pendapat Pak Robi. Artinya ketika kita memakai ikon itu utamakan memang betul-betul dia mempunyai kapasitas untuk menjadi teladan. Kalau mantan atau bekas pemakai seperti itu dipakai apa itu namanya, kalau produk apa itu kalau sudah berhasil diapakan itu? Bukan jadikan ikon, tapi jadikan pengalaman. Betul. Atau dimuseumkan. Itu masuk. Yang saya ingin katakan di sini, semoga itu akan menjadi teladan gitu. Jadi Pak Robi, saya backgroundnya itu saya di musik. Jadi saya mengawali karir di musik itu 2009 dengan menjadi jawara top chart radio itu 5 tahun berturut-turut di salah satu radio asal Swedia. Iya. Jadi saya jadi jawara di radio tersebut 5 tahun berturut-turut. Kemudian dari prestasi tersebut saya diliput oleh media, koran, televisi, dan diundang untuk menjadi bintang tamu. Tidak terbagi. Jadi saat itu saya pernah jadi bintang tamu dengan salah satu artis. Saya tidak bisa sebutkan nama artis ya. Jadi ketika itu saya menjadi bintang tamu bareng artis itu, dan ketika itu mereka memakai. Jadi saat itu saya menjadi orang yang ditawarkan mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik gitu, dengan alih-alih untuk meningkatkan stamina maupun menghilangkan nervous. Padahal bagi saya panggung adalah tempat di mana kita, disitulah kebanggaan kita. Jadi bukan harus yang kita takuti gitu. Jadi saat itu saya katakan saya tidak memakai seperti itu. Sampai akhirnya di kalangan musisi saya dikenal orang yang sangat bersih. Sampai akhirnya saya diundang kembali oleh radio. Betul tidak Peter Fegures sebagai artis yang tidak pernah memakai narkoba sekalipun. Jadi saat itu saya jadi salah satu pembicara di salah satu radio.
Dan di radio tersebut saya katakan bahwa saya adalah artis yang tidak pernah memakai satu kali pun dari dulu sampai detik ini. Bahkan saya menantang bisa dites lewat urin ataupun lewat atau apapun itu. Misalkan ada alat yang canggih bisa mendeteksi sudah berpuluh tahun ataupun bertahun-tahun yang kebelakang, itu saya sangat siap untuk dideteksi. Artinya bahwa saya prestasi itu layaknya tidak diiringi oleh hal-hal yang justru menodai gitu. Jadikanlah panggung itu sebagai sarana untuk kita mengekspresikan ini loh karya kita, ini loh kebanggaan kita gitu. Dan semoga itu juga menjadi teladan ya bagi kawan-kawan kita semua di luar sana, musisi-musisi khususnya yang memang kadang identik dengan hal-hal tersebut ya. Kayak sangat-sangat miris gitu. Padahal musik ini apa itu salah satu inspirasi, salah satu apa itu pencurahan sebuah doa kalau saya. Betul. Gitu. Makanya saya minta kalau nyanyi-nyanyi jangan galau-galau. Nanti terbangun itu. Kalau ketemu kita ini nyanyinya galau-galau. Makanya saya nggak mau dekat. itu. Makanya saya itu memberikan semangat, marah, keras, omongan saya kasar itu supaya apa? Untuk menjadi apa itu cambuk. Iya betul. Untuk teman-teman saudara-saudara kita, putra-putra kita itu. Ada beberapa yang bilang ini galak tapi hatinya rinto. Oh iya. Wajah Rambo, hati rinto. Iya. Kita di Indonesia ini sudah ada Presiden Tani Indonesia, Mas. Siapa itu, Pak Rob? Mayor Jenderal Purnawirawan Tatang Zainuddin. Dia mantan Kopassus Bintang 2 yang pernah mempunyai nilai plus di Basarnas, menemukan air Asia tidak sampai 1 minggu, kerjanya itu dan baik itu dan masih bersih. Itu kan saya berharap apa itu dia sebagai Presiden tadi bisa mengayomi tanah apa itu petani-petani di Indonesia, bukan petani padi saja, jagung, porang, lain-lainnya itu. Jadi apa yang diinginkan harus bersinergi. Jangan saya toh. Ya memang lah. Apa itu? Kalau yang makan padi makan bareng-bareng itu burung pipit. Iya. Begitu. Iya. Kalau yang burung apa makan? Elang. Itu. Jadi kerjanya kuat mencengkram itu. Iya. Itu Raja Wali. Terbang GR. Iya. Oh, berarti bisa terbang ini. Insya Allah. Ini sudah apa itu waktunya terbang atau masih belajar terbang ini? Kan di film kan begitu. Iya betul. Kalau sudah terbang bahagia kan menang. Betul. Lagi berproses untuk terbang. Oh begitu. Iya, ibarat burung kita saatnya masih kecil, tapi punya sayap, pasti terbang. Artinya terbang itu Iya. waktu. Nunggu momen. Ya jangan lama-lama, kita bareng-bareng. Iya betul dan semoga Lim juga bisa menjembatani. Siap, kita siap bersinergi dengan siapapun. Iya, mantap. Begitu Mas. Mantap. Jadi ini Mas, hari ini kan belum lengkap. Ini saya kenalkan, saya apa itu yang mensupport saya Mas. Oh iya. Nah, saya biar tahu. Iya. Ini saya yang tercinta. Oh iya. Ya. Ini. Kita panggilkan dulu, bidadari dari Pak Rocky. Ini Mas Peterpan yang mendukung saya. Bapak, itu. Oh siap. Oh iya. Ya, begitu Mas. Jadi ini Pasangan yang ideal. obat. Ya. Obat. Iya. Jadi di mana-mana itu. Kali ini lebih dari obat. Oh iya, gitu. Lebih dari obat kali ini. Oh. Kalau obat kan menyembuhkan aja, kalau ini membahagiakan juga. Ya. Ya, pokoknya kami siap bersinergi dan siap support. Iya, siap. Dan kami juga boleh support. Nanti di bulan 9 apa Mas Peter Pan JR. Iya. Nah, nanti kalau Peter Pan tok nanti ada yang ada ketumnya ini nanti. nanti datang ke sana mungkin siap. seminggu lah. Dan kita
apa itu bikin talk show. Oh siap. Talk show-nya ya syukur-syukur ada lagu diciptakan Peter Pan Junior tentang sebuah perjuangan yang bagaimana terakhirnya Peter Pan ini bisa bahagia, bisa terbang, bisa membunuh siapa musuhnya Peter Pan itu? Ya. Kapten Hook. Itu bisa membunuh Kapten Hook. Iya. Itu yang penting, itu tentang pertanian. Betul. Jadi saya kepingin nuansa musiknya ini hidup. Iya. Ya, enggak apa-apa. Ayo kita orbit chat untuk dunia, Iya siap. bukan untuk Indonesia saja. Jadi memang seperti itu, membangkitkan adrenalin, membangkitkan apa itu keinginan kita menjadi mercusuar dunia itu tadi. Betul. Gitu. Ayo bikinkan satu lagu gitu, kita nyanyi bersama-sama. Siap. Pinter nyanyi. Iya. Ya kan? Belajar. Bisa sebulan ini. Bisa siap. Nanti dapat hadiah, tenang aja. Siap. Nanti dapat hadiah, tenang aja. Siap. Itu. Nanti dapat hadiah, tenang aja. Siap. Itu. Sebelum sebulan sudah siap. Nah, intinya perjuangan saya nggak mau galau, Oh iya. semangat. Iya. Loh. Kalau bisa secepatnya saya bisa dapatkan pasangan juga. Walah. Kalau bisa secepatnya saya bisa dapatkan pasangan juga. Walah. Ada yang mau. Jadi jadi lagu-lagu kita itu semangat. Nah, jadi mas kita juga bersemangat, akhirnya semangat. Itu kadang-kadang kita pakai lagu komando di tengah-tengah. Jadi Tapi begini Pak Idin, Pak Pembina, Ibu Pembina, beliau ini salah satu putra musik yang terkenal di kancah internasional, tapi sangat disayangkan di kancah nasional saja pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota maupun daerah seharusnya diangkat dong, gitu, diperhatikan. Ini salah satu talenta yang perlu pemerintah pusat harus angkat beliau, karena ini sudah membawa nama musik di kancah internasional. Dan iya itu Pak Pembina. tadi di awal kita ngomong, Ya. jangan mengharapkan pemerintah. Ya, Dia sudah punya sayap kok. ya. Tinggal bagaimana sayapnya ini muncul dari tubuhnya, terbang, kita bunuh Kapten Hook. Betul saja. Lah, kalau kita mengharapkan Peter Pan Junior, Bukan apa? Artinya begini. Artinya pemerintah hadir mensupport itu. itu Ya. apabila mereka Pancasilais dan NKRI. Kalau tidak, ya sudah, jangan diharapkan. Ya. Ya. Mudah-mudahan dengan podcast kita malam ini di Sahabat Junior dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Pembina, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi Negara dan sekaligus sebagai Ketua Umum Koperasi Multidaya Nusantara 3 bisa terjawab oleh Pak Menhan. Bisa, sebenarnya bisa. Pokoknya itu tadi, segera mencari bahagia supaya sayapnya ini keluar, pedangnya bisa kita ambil, kita bunuh Kapten Hook. Jadi saya minta semangat. Iya. Jadi dirapikan. Tapi mohon dukungan doa Pak Pembina apalagi sama nih? Bunda sama Peter Pan Junior. Kalau bisa Kalau dong. secepatnya saya bisa dapatkan jodoh. Nah, Jangan nanti nggak Dip, milih. jodoh Ya. itu sesuai dengan hatinya. Kalau masalah jodoh saya nggak berani ngomong. Itu kecocokan. Nanti kita ngomong nggak cocok. Ya ini. Tapi saya yakin kalau Pak Pembina pilih tetap cocok. Enggak, saya nggak mau miliki. Jadi Saya merestui aja. Jadi saya rencananya sih Pak Robi, ada rencana sih. Apa? Pembuatan video klip nanti tuh dibintangi dengan Luna Maya. Apa? Wah. Iya. Dan harapan siapa tahu bisa berjodoh dengan Ketum. Nah. Iya. Ini Mbak Luna, ini Pak Ketum Mbak Luna. Iya betul. Iya. Ya nggak apa-apa. Itu kita berunding untuk masalah itu nanti di bawah.
Siap. Adalah itu. Tapi saya pesan satu lagu Siap. yang mempunyai aura, yang selamanya tidak akan hilang. Sudah. Seperti konsep-konsepnya apa itu apa itu namanya pemusik-pemusik kita yang hebat, Dhani, Ya. Roma, terus Iwan Fals selaku bongkarnya itulah. Kebetulan mereka satu perusahaan dengan saya juga. Alhamdulillah lah, bikin sensasi satu dengan kita yang menggambarkan apa itu namanya perjuangan yang semangat gitu. Seperti lagu-lagunya Bagus Bini, yang bagus-bagus bagimu negeri, nggak ada lagi. Sekarang pencipta lagu untuk negara ini nggak ada. Adanya lagu-lagu galau yang senengannya Pak. Begitu. Jangan galau Pak itu. Kan tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Semangat ya. Ya siap. Bulan 9 akhir itu ikut saya roadshow Sumsel. Siap. Ya, tokoh-tokoh perlu ditanyain sama sampean Mas. Dan insya Allah lagu sudah siap juga. Oke, kita nyanyikan pada saat launching Hotel Domba di Muara ini. Siap. Ya? Siap. Ya, itu Jos ya. Saya tunggu kuesinya. Oke. Ya. Siap. Ya. Terima kasih waktunya.